pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa belajar seperti biasa tatap muka lagi. Juli 2020, pertama kalinya kita memulai pembelajaran daring, yaitu pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita akan membahas subtema 1. Subtema 1 yaitu membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu: 1, dia bergerak, lalu bernapas dan membutuhkan makanan. Nah, kalau misalkan tidak membutuhkan makanan, tidak bernapas dan tidak bergerak, itu namanya bukan makhluk hidup. Nah, untuk contoh makhluk hidup di sini ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, kalau misalkan manusia, kenapa dia disebutkan makhluk hidup? Karena manusia membutuhkan makan. Nah, kita atau Bu Guru juga di sini sama, membutuhkan makan. Kalau Bu Guru tidak makan, Bu Guru tidak minum, ya Bu Guru akan mati atau tidak hidup. Sama pula dengan hewan. Kalian memiliki hewan peliharaan, misalkan punya kucing di rumah, punya kelinci di rumah. Kalau kita tidak kasih makan dan minum, dia akan hidup tidak? Tidak tentunya. Nah, begitupun juga kita. Ada juga tumbuhan. Tumbuhan juga meskipun dilihat sama kita diem aja itu tumbuhan, tapi sebenarnya dia hidup. Dengan cara apa kita melihatnya? Dengan cara dia bertumbuh besar. Nah, lalu ada buahnya. Nah, itu disebut pergerakan tumbuhan. Nah, ada juga contohnya. Contoh lain, misalkan contoh dari manusia. Nah, manusia itu contohnya seperti apa aja? Seperti siswa, terus guru. Nah, itu contoh dari makhluk hidup manusia. Nah, kalau contoh dari hewan itu kucing, kelinci, dan lainnya. Ada juga dari tumbuhan. Tumbuhan seperti tumbuhan cabai. Tumbuhan cabai dan tumbuhan pohon pisang. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada juga contoh pergerakannya. Contoh pergerakan makhluk hidup itu, kalau manusia dia bergerak dengan berjalan. Nah, misalkan Bu Guru posisinya di sini, bergerak, udah ada di sini. Nah, itu namanya pergerakan. Ada juga ikan. Kalau ikan dia bergeraknya dengan cara berenang. Ya. Kalau misalkan ikan nggak punya kaki, jadi dia nggak bisa jalan, tapi dia bisanya berenang, bisa tumbuh ke atas. Nah, itu juga pergerakannya, pergerakan tumbuhan. Bisa berbuah, bisa berdaun. Nah, itu pergerakannya juga. Selanjutnya, gajah. Gajah juga sama, termasuknya makhluk hidup, dan dia bergerak dengan berjalan. Itu contohnya ya. Sekarang pernapasannya. Nah, manusia bernapas dengan apa? Paru-paru. Kalau ikan bernapas dengan insang. Ada juga belalang atau kayak semacam serangga itu. Nah, itu bernapas dengan trakea. Kita alat pernapasan makhluk hidup itu beda-beda. Contohnya kayak tadi yang Bu Guru jelaskan, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, dan apa satu lagi? Belalang bernapas dengan trakea. Nah, di sini sudah cukup ya untuk penjelasan tentang makhluk hidup. Lanjutkan kita menjelaskan tentang makhluk tidak hidup. Nah, bisa dikatakan makhluk tidak hidup itu makhluk yang tidak membutuhkan makanan. Contohnya seperti apa? Seperti meja, kursi, lalu kaos kaki. Nah, ketiga ini dia termasuk benda yang tidak hidup. Karena apa? Karena mereka tidak membutuhkan makanan. Meja, mungkin gak dikasih makan nasi? Tidak mungkin, ya. Terus kaos kaki mungkin gak dikasih nasi? Tidak mungkin. Karena apa? Karena mereka bukan termasuk makhluk hidup. Nah, di sini Guru akan menjelaskan lagi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, contohnya perkembangbiakannya ya, manusia
Nah,